Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang cedera kepala. Next. Berikut nama anggota kelompok kami. Next. Yang pertama yaitu kasus. Kasus pasien Tuan A berumur 17 tahun dirujuk ke IGD Rumah Sakit Sanglah pada hari Kamis 3 November 2022 pukul 9 WITA. Dengan keluhan utama pasien mengalami penurunan kesadaran sejak 4 jam sebelum masuk rumah sakit dengan GCS 9. Tingkat kesadaran somnolen. Pasien mengatakan nyeri kepala depan sampai belakang leher saat melakukan aktivitas yang terasa seperti tertekan dan pusing dengan skala nyeri 5. Pasien lemah, terlihat memar kebiruan di bagian kepala, tampak bekas darah di telinga dan selah kuku tangan pasien. Tampak lecet pada bagian tangan dan kaki, kepala pasien tampak ada lesi, wajah bengkak, memar, dan tampak sembab, mata membengkak dan edema. Hidung tampak bekas darah, tampak ada lesi, terpasang oksigen 8 liter, terpasang infus NaCl 0,9%, 28 tetes per menit. PaCO2 48 mmHg, PaO2 55 mmHg, SaO2 88%, TTV pasien tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 120 kali per menit, suhu 37,2 Celcius, respirasi 26 kali per menit. Kejadian pencetus sebelumnya pasien mengalami kecelakaan lalu lintas sepeda motor, pasien mengalami muntah proyektil dan keluar darah dari telinga serta dari hidung nyeri kepala. Next. Yang kedua yaitu analisa data. Analisa data pasien Tuan A dengan cedera kepala di ruang Rumah Sakit Sanglah tanggal 3 sampai dengan 5 November 2022. Data subjektif, yang pertama pasien mengatakan pusing. Data objektif, PaCO2 meningkat atau 48 mmHg, PaO2 menurun atau 55 mmHg, SaO2 menurun atau 88%, respirasi 26 kali per menit, telinga dan hidung terlihat memar kebiruan. Kesimpulan, gangguan pertukaran gas. Yang kedua, pasien mengeluh nyeri, P cedera kepala, Q terasa seperti tertekan, R kepala depan sampai belakang leher, S skala nyeri 5, T saat melakukan aktivitas. Data objektif, pasien tampak meringis, nadi meningkat 120 kali per menit, tekanan darah 150 per 90 mmHg, suhu 37,2 derajat Celcius, respirasi 26 kali per menit, kesimpulan nyeri akut. Yang ketiga, keluarga pasien mengatakan pasien mengalami penurunan kesadaran. Data objektif, tampak bekas darah di telinga dan di hidung pasien. Mata membengkak dan edema, kepala tampak lesi. Pasien mengalami penurunan kesadaran dengan GCS 9, tingkat kesadaran somnolen. Kesimpulan, risiko perfusi jaringan cerebral tidak efektif. Next. Berikut diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan sianosis ditandai dengan PCO2 meningkat 48 mmHg, PO2 menurun 55 mmHg, SaO2 menurun 88%. Yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik ditandai dengan pasien meringis, nadi meningkat, skala nyeri 5. Yang ketiga, risiko perfusi jaringan cerebral tidak efektif ditandai dengan penurunan kesadaran dengan GCS 9, tingkat kesadaran somnolen. Next. Selanjutnya yaitu rencana keperawatan pada pasien Tuan A dengan cedera kepala di Rumah Sakit Sanglah tanggal 3 sampai dengan 5 November 2022.
Yang pertama, hari Kamis 3 November 2022 pukul 9 WITA, diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan sianosis ditandai dengan PCO2 meningkat. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan pertukaran gas dalam batas normal dengan kriteria hasil yang pertama, sianosis membaik, yang kedua, warna kulit membaik. Rencana tindakan, itu yang pertama pemantauan respirasi, yang pertama objektif, monitor frekuensi irama, kedalaman dan upaya napas. Yang kedua monitor pola napas seperti badypnea, tachypnea, hiperventilasi, Kussmaul, Cheyne-Stokes biot, ataksik. Yang ketiga, monitor adanya sumbatan jalan auskultasi, bunyi napas. Yang kelima, monitor saturasi oksigen. Yang keenam, monitor nilai AGD. Itu nursing, dokumentasi hasil pemantauan. Yang selanjutnya, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Rasional, yang pertama, guna mengetahui frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Yang kedua, guna mengetahui pola napas pasien. Yang ketiga, guna mengetahui ada atau tidaknya sumbatan jalan nafas. Yang keempat, guna mengetahui bunyi nafas pasien. Yang kelima, guna mengetahui saturasi oksigen. Yang keenam, guna mengetahui nilai AGD pasien. Next. Yang kedua, Kamis 3 November 2002 pukul 9 WITA. Yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik ditandai dengan pasien meringis, nadi meningkat, skala nyeri 5. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan nyeri yang dirasakan menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, pasien tanpa meringis. Yang kedua, frekuensi nadi membaik, itu 60-100 kali per menit. Yang ketiga, tekanan darah membaik 90-120 mmHg per 50-80 mmHg. Yang keempat, tidak ada muntah. Yang pertama yaitu manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Yang keempat, identifikasi pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup. Nursing treatment, itu berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri atau terapi musik, aromaterapi. Selanjutnya, edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, kolaborasi, pemberian analgetik jika perlu. Yang selanjutnya, observasi, guna mengetahui lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, guna mengetahui skala nyeri pasien. Yang ketiga, guna mengetahui faktor. Yang keempat, guna mengetahui pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup. Yang terakhir, guna membantu mengurangi rasa nyeri. Next. Yang terakhir yaitu Kamis 3 November 2022 pukul 9 WITA, risiko perfusi jaringan serebral tidak efektif ditandai dengan penurunan kesadaran dengan GCS 9 tingkat kesadaran somnolen. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan perfusi serebral membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, tingkat kesadaran meningkat GCS 14-15. Yang kedua, kognitif meningkat. Yang ketiga, tekanan intrakranial menurun. Yang pertama yaitu pemantauan tekanan intrakranial, observasi, identifikasi penyebab peningkatan TIK. Yang kedua, monitor peningkatan tekanan darah. Yang ketiga, monitor penurunan tingkat kesadaran. Nursing treatment, pertahankan posisi kepala dan leher netral. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan.
Selanjutnya, observasi guna mengetahui apa penyebab peningkatan TK. Yang kedua, guna mengetahui peningkatan tekanan darah. Yang ketiga, guna mengetahui tingkat kesadaran pasien. Selanjutnya, nursing treatment, agar pasien merasa nyaman akan posisinya, edukasi guna pasien dan keluarga mengerti dari tujuan dan prosedur pemantauan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu implementasi pelaksanaan keperawatan pada pasien Tuan A dengan cedera kepala di ruang RSUP Sanglah, tanggal 3 sampai dengan 5 November 2022. Pada hari Kamis, 3 November 2022, pada jam 9, tindakan keperawatan memonitor penurunan tingkat kesadaran. Evaluasi respon, DS pasien mengatakan sering merasakan lemah dan mudah tertidur. Data objektif kesadaran pasien menurun dan lemah, GCS 9. Selanjutnya pada jam 9:05, satu monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Data subjeknya, pasien mengatakan mengalami sesak napas, DO-nya pasien tampak mengagap dan tidak nyaman, RR 26 per menit. Selanjutnya pada jam 9:10, dua memonitor pola napas seperti bradyspnea, tachypnea, hiperventilasi, Kussmaul, stroke, biot, ataksik. DS-nya pasien mengatakan sulit bernapas, DO pasien tampak kesulitan untuk bernapas, nadi 120 kali per menit. Selanjutnya pada jam 9:20, memonitor saturasi oksigen. DS pasien mengatakan masih sedikit kesulitan bernapas. Saturasi oksigen 88%. Selanjutnya pada jam 9:45, memonitor nilai AGD, DS yang ada, DO, PO sama dengan 55 mmHg, PCO 48 mmHg. Selanjutnya pada jam 10, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, identitas nyeri. DS pasien mengatakan nyeri di bagian kepala depan sampai belakang leher. P-nya cedera kepala, Q nyeri seperti tertekan, R kepala depan sampai belakang leher, skala 5, T-nya saat melakukan aktivitas, DO pasien tampak meringis. Baik, lanjut, next. Selanjutnya pada jam 10, mengidentifikasi skala, pasien mengatakan nyeri yang dirasakan seperti tertekan, skala 5. Selanjutnya jam 10:15, monitor peningkatan TD. DS pasien mengatakan merasa pusing, DO tanda tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 120 per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, respirasi 26 kali per menit. Pada jam 10:30, memonitor adanya sumbatan jalan napas. DS pasien mengatakan kesulitan bernapas namun tidak batuk dan tidak ada dahak. DO pasien tampak sianosis. Selanjutnya pada jam 10:45, mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK. DS pasien mengatakan pusing dan lemas. DO tampak memar kebiruan pada kepala pasien. Selanjutnya pada jam 11, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Misalnya terapi
musik aromaterapi. DS pasien mengatakan nyeri, DO pasien tampak meringis. Selanjutnya pada jam 11.45 mengkolaborasikan pemberian analgetik. DS pasien mengatakan nyeri, DO pasien tampak meringis. Next. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 jam 14 atau jam 2 memonitor penurunan tingkat kesadaran. DS pasien mengatakan masih terasa lemah. DO GCS 12. Selanjutnya pada jam 2:10 memonitor pola napas seperti brandypnea, tachypnea, hiperventilasi, Kussmaul, Cheyne-Stokes, Biox, ataksik. DS pasien mengatakan sedikit merasa lebih lega dan tenang. DO pasien tampak sedikit nyaman, RR 25 kali per menit, nadi 100 kali per menit. Selanjutnya untuk jam 2:20 mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK. DS pasien mengatakan masih sedikit pusing. DO tampak kepala pasien masih memar kebiruan. Selanjutnya pada jam 2:30 mengidentifikasi skala nyeri. DS pasien mengatakan nyerinya sedikit berkurang. DO skala nyeri 4. Selanjutnya pada jam 2:45 memonitor saturasi oksigen. DS pasien mengatakan masih sedikit kesulitan bernapas. DO saturasi oksigen 88%. Selanjutnya pada jam 3 memonitor nilai AGD. DS tidak ada, DO, PAO sama dengan 70 mmHg, PaCO 45 mmHg. Pada jam 3:15 mempertahankan posisi kepala dan leher netral. DS pasien mengatakan merasa nyaman. DO pasien tampak lebih rileks. Next. Selanjutnya pada jam 3:30 mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. DS pasien mengatakan nyerinya sedikit berkurang. DO pasien tampak lebih nyaman dengan kondisinya. Pada jam 4 menjelaskan strategi meredakan nyeri. DS pasien mengatakan sudah memahami penjelasan perawat. DO pasien tampak mengangguk paham. Selanjutnya pada jam 4:30 berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misal terapi musik aromaterapi. DS pasien mengatakan merasa sedikit lega. DO tidak ada. Pada jam 5 mendokumentasikan hasil pemantauan. Next. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022, jam 8:30, monitor penurunan tingkat kesadaran. DS pasien mengatakan sudah tidak lemah. GCS, DO, GCS 14 pada jam 8:45, monitor frekuensi irama kedalaman dan upaya napas. DS mengatakan sudah bernapas dengan baik. DO, RR 23 kali per menit. Jam 9, monitor peningkatan tekanan darah. DS pasien mengatakan sudah tidak pusing. DO 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, respirasi 23 per menit. Selanjutnya pada jam 9:15, monitor saturasi oksigen. DS pasien mengatakan sudah bernapas dengan baik. DO saturasi oksigen 90%. Jam 9:30 monitor nilai AGD. DS tidak ada. DO PaO 75 mmHg, PaCO 45 mmHg. Jam 10 identifikasi skala nyeri. DS pasien mengatakan sedikit mengalami nyeri. Skala nyeri 2. Lanjut ke jam 10:10 berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri, misal terapi musik aromaterapi. DS
Pasien mengatakan masih sedikit mengalami nyeri. DO skala nyeri 2 dan pasien tampak sesekali meringis. Lanjut. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi keperawatan pada pasien Tuan A dengan cedera kepala di ruang RSUP Sanglah tanggal 3 sampai dengan 5 November 2022. Yang pertama, hari Sabtu tanggal 5 November 2022 di jam 12 WITA dengan diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan sianosis ditandai dengan PCO2 meningkat atau 48 mmHg, PO2 menurun atau 55 mmHg, SaO2 menurun atau 88%. Evaluasi, subjektif pasien mengatakan sudah bernapas dengan baik, objektif respirasi rate 23 kali per menit, saturasi oksigen 90%, PaO2 75 mmHg, PaCO2 45 mmHg. Asesmen masalah teratasi, tujuan tercapai, planning, pertahankan kondisi pasien dan lanjutkan intervensi 1, monitor frekuensi irama ke dalam dan upaya napas. Yang kelima, monitor saturasi oksigen dan intervensi 6, monitor nilai AGD. Selanjutnya, yang kedua, Sabtu tanggal 5 November 2022 di jam 12 WITA dengan diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik ditandai dengan pasien meringis, nadi meningkat, skala nyeri 5. Subjektif pasien mengatakan masih sedikit mengalami nyeri, objektif skala nyeri 2 dan pasien tampak sesak sesekali meringis. Asesmen masalah teratasi sebagian, tujuan tercapai sebagian, masalah 5 teratasi sebagian. Planning, lanjutkan intervensi 2, identifikasi skala nyeri. Intervensi 5, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri atau MIS terapi musik dan aromaterapi. Yang ke-8, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Selanjutnya, yang ketiga, Sabtu tanggal 5 November 2022 di jam 12 WITA dengan diagnosa keperawatan risiko perfusi jaringan serebral tidak efektif ditandai dengan penurunan kesadaran dengan GCS 9, tingkat kesadaran somnolent. Subjektif pasien mengatakan sudah tidak pusing, objektif tekanan darah 120 per 80 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, respirasi rate 23 kali per menit, peningkatan kesadaran atau GCS 14. Asesmen masalah teratasi, tujuan tercapai, planning, pertahankan kondisi pasien dan lanjutkan intervensi 2, monitor peningkatan tekanan darah, dan yang ketiga, monitor penurunan tingkat kesadaran. Selanjutnya, ada catatan perkembangan keperawatan pada pasien Tuan A dengan cedera kepala di ruang RSUP Sanglah tanggal 3 sampai dengan 5 November 2022. Hari pertama nomor 1, hari Kamis tanggal 3 November 2022 di jam 12 WITA dengan diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan sianosis ditandai dengan PCO2 meningkat atau 48 mmHg, PaO2 menurun atau 55 mmHg, SaO2 menurun atau 88%. Evaluasi, subjektif pasien mengatakan mengalami sesak napas, sulit bernapas, objektif pasien tampak mangap-mangap dan tidak nyaman, respirasi rate 26 kali per menit, nadi 120 kali per menit, saturasi oksigen 88%, PaO2 55 mmHg, PaCO2 48 mmHg, pasien tampak sianosis. Asesmen masalah belum teratasi, tujuan belum tercapai. Planning, lanjutkan intervensi. Next.
Yang kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 di jam 12 WITA dengan diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik ditandai dengan pasien meringis, nadi meningkat, skala nyeri 5. Subjektif pasien mengatakan nyeri di bagian kepala depan sampai belakang leher. Pencetus cedera kepala, kualitas nyeri seperti tertekan, R atau lokasi kepala depan sampai belakang leher, skala 5, time atau waktu saat melakukan aktivitas. Objektif pasien tampak meringis, asesmen masalah belum teratasi, tujuan belum tercapai. Planning lanjutkan intervensi. Next. Yang ketiga, Kamis 3 November 2022 di jam 12 WITA dengan diagnosa resiko perfusi jaringan cerebral tidak efektif ditandai dengan penurunan kesadaran dengan GCS 9 tingkat kesadaran somnolent. Subjektif pasien mengatakan merasa pusing, objektif tampak memar kebiruan di kepala pasien, tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 120 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, respirasi rate 26 kali per menit, GCS 9. Asesmen masalah belum teratasi, tujuan belum tercapai, planning lanjutkan intervensi. Next. Hari kedua, nomor 1, hari Jumat 4 November 2022 di jam 17.00 WITA, diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan sianosis ditandai dengan PCO2 meningkat atau 48 mmHg, PO2 menurun 55 mmHg, SaO2 menurun atau 88%. Evaluasi. Subjektif pasien mengatakan masih sedikit kesulitan bernapas, objektif pasien tampak sedikit nyaman, respirasi rate 25 kali per menit, nadi 100 kali per menit, saturasi oksigen 88%, PaO2 270 mmHg, PaCO2 45 mmHg. Asesmen masalah teratasi sebagian, tujuan tercapai sebagian. Planning lanjutkan intervensi 1, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Yang intervensi 5, monitor saturasi oksigen, dan yang ke-6, monitor nilai AGD. Next. Yang ketiga, Jumat 4 November 2022 di jam 17 WITA dengan diagnosa resiko perfusi jaringan cerebral tidak efektif ditandai dengan penurunan kesadaran dengan GCS 9 tingkat kesadaran somnolent. Subjektif pasien mengatakan masih sedikit pusing, objektif tampak kepala pasien masih memar kebiruan, GCS 12. Asesmen masalah teratasi sebagian, tujuan tercapai sebagian. Planning lanjutkan intervensi 2, monitor peningkatan tekanan darah. Next. Hari ketiga, nomor 1, hari Sabtu tanggal 5 November 2022 di jam 12 WITA dengan diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan sianosis ditandai dengan PCO2 meningkat atau 48 mmHg, PO2 menurun 55 mmHg, SaO2 menurun 88%. Evaluasi. Subjektif pasien mengatakan sudah bernapas dengan baik, objektif respirasi 23 kali per menit, saturasi oksigen 90%, PaO2 75 mmHg, PaCO2 45 mmHg. Asesmen masalah teratasi, tujuan tercapai, planning, pertahankan kondisi pasien dan lanjutkan intervensi 1, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Yang 5, monitor saturasi oksigen, dan yang ke-6, monitor nilai AGD. Next. Yang kedua, Sabtu tanggal 5 November 2022 di jam 12 WITA dengan diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik ditandai dengan pasien meringis, nadi meningkat, skala nyeri 5. Subjektif pasien mengatakan masih sedikit mengalami nyeri, objektif skala nyeri 2 dan pasien tampak sekali meringis. Ya, asesmen masalah teratasi sebagian, tujuan tercapai sebagian, masalah 5 teratasi sebagian. Planning lanjutkan intervensi 258, 2 identifikasi skala nyeri, 5 berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri atau MIS terapi musik,
dan aromaterapi. Yang kedelapan, kolaborasi pemberian analgetik jika diperlukan. Next. Yang ketiga, Sabtu 5 November 2022 di jam 12 WITA, risiko perfusi jaringan cerebral tidak efektif ditandai dengan penurunan kesadaran dengan GCS 9, tingkat kesadaran somnolent. Subjektif pasien mengatakan sudah tidak pusing, objektif tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, respirasi rate 23 kali per menit, peningkatan kesadaran atau GCS 14. Asesmen masalah teratasi, tujuan tercapai, planning pertahankan kondisi pasien dan melanjutkan intervensi 2 dan 3. 2. Monitor peningkatan tekanan darah dan 3. Monitor penurunan tingkat kesadaran. Next. Baik, selanjutnya waktu akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan terima kasih.